Anak-anak yang terkasih, siswa-siswi SD Marsudirini Surakarta, khususnya kelas 5, selamat pagi berkah dalem. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran yang kelima, yaitu Daud sang pemimpin. Kisah tentang Daud sebetulnya sudah kalian pelajari di kelas 4. Tetapi untuk kelas 5, materi kelas 5, kita secara khusus akan mempelajari Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon berkat Tuhan supaya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Maha Kuasa atas kesehatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang kami akan belajar tentang Daud sang pemimpin. Semoga berkat keteladanan Daud kami semakin setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendalami materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca bacaan kitab suci terlebih dahulu. Bacaan kitab suci diambil dari kitab pertama Tawarikh, bab 11, ayat 1 sampai 3. Daud menjadi raja atas Israel. Silakan dibuka kitab sucimu, kitab pertama Tawarikh, bab 11, ayat 1 sampai 3. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, seperti yang Pak Jaya katakan di dalam pengantar tadi, bahwa kisah mengenai Daud sebetulnya sudah mulai kalian pelajari sewaktu di kelas 4. Waktu kalian kelas 4, kalian sudah mempelajari bagaimana Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Bagaimana kehebatan Daud ketika masih kecil di dalam menghadapi Goliat, seorang tentara Filistin yang berbadan besar, seorang raksasa, tetapi berkat iman Daud yang begitu besar kepada Allah, Daud sungguh mengandalkan Allah, sehingga Daud berhasil mengalahkan Goliat. Anak-anak yang terkasih, kita atau seorang anak sudah tentu akan merasa aman di tengah orang tua dan keluarga, di mana orang tua sebagai gambaran Allah yang hadir dan memimpin keluarganya. Demikian juga dengan bangsa Israel. Seorang raja merupakan gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bangsa Israel merasa aman selama Allah menyertai mereka. Hal itu tercermin dalam raja yang memimpin mereka dalam kesetiaan kepada Allah. Raja Daud merupakan sosok raja yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Selama hidupnya,
Daud selalu berpegang teguh pada kehendak Allah. Walaupun Daud pernah melakukan dosa, tetapi Daud cepat bertobat dan kembali ke jalan Allah. Ini adalah sifat-sifat baik dari Daud yang harus kita teladani. Anak-anak yang terkasih, karena kedekatan Daud dengan Allah, maka selama hidupnya Daud senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah. Allah juga memberikan janji-janji kepada Daud. Antara lain, Allah tetap menyertai umat Israel di mana mereka menetap dan hidup. Allah juga akan memberikan keturunan yang besar kepada Daud. Allah akan memberikan berkat kepada keturunan Daud, dan kasih setia Allah tidak akan hilang, dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Allah akan selalu menyertai umat manusia untuk selamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, berikut ini akan Pak Jaya sampaikan beberapa contoh kebijaksanaan Daud sebagai pemimpin, dan baik juga contoh kebijaksanaan Daud sebagai pemimpin ini juga bisa menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita. Yang pertama, Daud memberkati orang-orang Yabesi, Gilead, karena telah menghormati Saul dan menguburkannya. Anak-anak tahu tidak bahwa Saul itu tewas karena kalah dalam peperangan ketika melawan pasukan Yabesi dan Gilead. Saul sebetulnya tidak tewas dibunuh, tetapi Saul tewas karena bunuh diri. Karena Saul merasa bahwa lebih terhormat untuk mati bunuh diri daripada mati dibunuh oleh musuh. Nah, Daud memberkati orang-orang Yabesi dan Gilead karena mereka sudah menghormati Saul, raja mereka, raja Israel, yang telah tewas dengan cara menguburkannya dengan hormat. Yang kedua, Daud sebagai wakil Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada umat atau kepada rakyatnya. Perlu kalian ingat bahwa Daud sebagai wakil Tuhan, sebagai raja, selalu bertindak atas nama Tuhan. Dan Daud selalu menunjukkan kasih setia kepada rakyatnya. Dan yang ketiga, Daud selalu menghibur hati rakyatnya, menguatkan hati rakyatnya, supaya mereka tidak larut dalam kesedihan karena kematian Raja Saul. Anak-anak yang terkasih, Daud adalah orang yang hebat. Bahkan sampai sekarang Daud dikenal sebagai raja yang terbesar dalam sejarah kerajaan Israel. Dikenal sebagai raja terhebat dalam sejarah kerajaan Israel. Maka banyak yang mengatakan bahwa kerajaan Israel mengalami masa kejayaan atau masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Daud. Demikian anak-anak poin-poin penting dalam pembelajaran 5 yang bisa kalian pelajari sendiri juga. Kalian bisa membaca lebih detail, lebih teliti juga dalam materi pelajaran yang ada di buku Jamrud. Anak-anak, sebagai tugas dan tidak perlu kalian kumpulkan, Pak Jaya meminta kalian untuk mengerjakan 2 pertanyaan yang ada di buku Jamrud halaman 24. Kemudian silahkan kalian mengerjakan lembar pengetahuan 5 Romawi 1 sampai 4 halaman 25 sampai 27. Silahkan anak-anak mengerjakan di Jamrud. Boleh menggunakan pensil dulu anak-anak, supaya ketika kalian mengerjakan, kalian bisa mengkoreksinya ketika kalian mengerjakan salah. Baik, anak-anak,
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Bersikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah berkenan mendampingi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga berkat pengetahuan kami tentang Raja Daud hamba-Mu, kami semakin memahami betapa kasih-Mu nyata bagi kami sepanjang masa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian anak-anak. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mengerjakan tugas kalian. Berkah dalam.